politik di masjid. Iya, buka perjanjian Ubaidiyah, buka Fathul Makkah. Di mana Rasulullah membuat itu semua? Di dalam masjid. Jadi saya agak bingung sekarang ini, Pak. Kita umat Islam ini sudah termakan oleh ucapan-ucapan orang-orang sekular dan liberal, Pak. Mereka lah yang berani berkata, masjid daerah bebas politik. Loh, kita umat Islam sehari-hari kumpulnya di dalam masjid, Pak. Dengan cara ini mereka berhasil memisahkan umat Islam dengan politik. Ingat, saya minta maaf sebelumnya. Kalau umat Islam sudah tidak peduli dengan politik Indonesia, maka yang terjadi apa? Politik di Indonesia yang pegang cuma dari dua orang ini. Siapa? Kafir dan munafik. Ini lebih bahaya, Pak. Betul? Jadi nggak boleh kita alergi, Pak. Masjid sebagai pusat kegiatan umat, bahkan maaf, saya minta maaf. Kalau kita mau jujur, para pendiri bangsa kita Indonesia ini menjadikan dan menjadi tes. Sampai mana sih barusan? Para pendiri bangsa kita menjadikan masyarakat bermasjid sebagai cikal bakal masyarakat dari Indonesia ini. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Ayo kita buktikan. Saya yakin masih banyak yang ragu bahwa para pendiri bangsa kita menjadikan masyarakat bermasjid sebagai cikal bakal masyarakat Indonesia. Ayo kita lihat. Coba. Siapapun masuk masjid, pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Betul atau betul? Kenapa? Karena nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua sama ketika sudah di dalam masjid. Betul? Sultan masuk masjid, buka sendal, camat masuk masjid, buka sendal, mat. Wali kota masuk masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Den. Lihat indahnya masyarakat bermasjid. Rakyat masuk masjid duluan, softnya di depan. Ya. Laskar masuk masjid belakangan, softnya di belakang. Enaknya masyarakat bermasjid. Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua sama ketika di dalam masjid. Betul? Nah, para pendiri bangsa kita pun ingin mencontoh apa? Tidak ada warga negara kelas 1 di hadapan hukum. Semua sama ketika bertemu dengan hukum. Tapi kenapa belakangan ini kita merasa hukum kita di Indonesia diperlakukan seperti pisau? Tahu pisau? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem tidak melihat. Ini yang menyakiti perasaan kita. Betul? Kita sama. Mohon maaf, Pak, banyak kasus-kasus yang terjadi, Pak. Bagaimana seorang pencuri sendal di masjid harus babak belur berdarah-darah, dibawa ke hukum masih kena 4 hari maksimal untuk dipenjaranya. Betul? Tapi maling uang negara, koruptor masih sempat dadah-dadah lewat layar televisi. Kan yang enak koruptor kita lepas di masyarakat, ya. Setuju? Maka jangan salahkan kalau belakangan ini
yang ada di tengah masyarakat apa? Street justice, pengadilan jalanan yang berkuasa. Akibat apa? Akibat ketidakpercayaan kepada aparatur keamanan yang ada. Ini yang terjadi saat ini. Bagaimana seorang nenek-nenek mencuri coklat, buah coklat, hanya untuk menahan supaya dirinya tidak kelaparan. Di penjara 2 tahun, Pak. Bininya Sambo. Pece. Tuh, sangat terasa, Pak, bahwa cikal bakal Indonesia ini dibangun dari masyarakat bermasjid. Makanya lihat hukum di dalam Islam. Dalam Islam yang namanya pemimpin gak boleh punya anak. Betul? Tahu dari mana, Soki? Di mana-mana pemimpin kan kita punya anak. Iya, secara personal. Tapi kalau dalam Islam pemimpin gak boleh punya anak. Tahu dari mana kamu, Soki? Dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang nyontohin bagaimana baginda Nabi, Soki? Dalam hadis baginda Nabi bersabda, "Lau Fatimah binti Muhammad sarakat an qata'a yadaha." Kalau saja Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ayo kita bahas sedikit. Kenapa dalam hadis ini masih bagiin dulu lagi? Alhamdulillah. Ya, bagiin dulu saja. Susah ngomong kalau ada selingan. Canda biar. Ayo kita lihat. Kenapa dalam hadis ini baginda Nabi memanggil Sayyidatuna Fatimah dengan nasab yang jelas? Kan yang mengucapkan kan bapaknya sendiri. Betul? Seharusnya sah-sah saja dong ketika baginda Nabi mengeluarkan hadis, "Lau Fatimah binti sarakat." Kalau saja Fatimah anakku yang mencuri. Tapi kenapa dalam hadis ini baginda Nabi tidak menyebutkan sebagai anakku, tapi menyebutkan nasab secara jelas, Fatimah anaknya Muhammad? Karena ketika mengeluarkan hadis ini, baginda Nabi berdiri sebagai Rasul, bukan bapak dari Sayyidatuna Fatimah. Makanya hukum tegas saat ini. Dan silakan buka dalam kitab-kitab hadis, berapa sering baginda Nabi mengeluarkan hadis untuk anak-anak beliau yang diawali dengan kalimat fi'il amr, kalimat perintah. I'mali ya Fatimah, i'mali. Fatimah, beramal kau. Fatimah, sholat kau. Fatimah, sedekah kau. Fatimah, taat kau sama suami. Sungguh walaupun aku bapakmu seorang nabi, tapi aku tidak bisa menjamin kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.